Hey, halo semuanya, kembali lagi di Jody Motovlog HD. Dan sesuai judul, sesuai janji juga, kali ini gue mau nge-review salah satu helm dari Helm Shark, yaitu adalah Shark Vancore. Ini dia. Ini ya seperti kalian bisa lihat ya, modelnya tuh kayak helm-helm army kayak begitu ya. Dan ini kalau dari secara fisik sih ini keren banget, karena rata-rata kan kalau helm kan itu yang kalau yang helm full face-nya itu dia kan modelnya yang kayak yang sporty, yang race abis gitu. Tapi kalau ini tuh malah di luar dari konsep itu gitu loh. Ya kalian bisa lihat aja deh, ini keren banget deh, kayak helm mau perang gitu loh. Jadi sebenarnya helm Vancore itu bisa dibilang kayak kakaknya helm Shark yang raw. Ya, kalau Shark raw itu jadi bagian ininya itu dia bisa dikatasin. Jadi kayak semi half face, semi full face gitu. Cuman kalau Vancore dia udah full face. Cuman kalau misal helm full face pada umumnya kan dia menggunakan visor yang tinggal buka tutup gitu doang kan. Terus di sininya ada bodinya kan. Nah, kalau helm Vancore ini dia menggunakan Google, sama kayak helm Shark raw juga yang sebelumnya. Jadi nih ya, gue buka nih ya. Nah, kayak gini nih. Dan ini Google saya sendiri, dia untuk visornya kayak dark smoke gitu. Jadi ketika kita pakai itu dari luar kita nggak bisa ngeliat mata kita, tapi kalau kita dari dalam ini bisa ngeliat gitu. Oke, jadi kalau dari secara fisik sih menurut gue ini keren banget, parah ini. Mungkin helm ini tuh cocok untuk kalian yang mempunyai motor street fighter, naked bike kayak gitu, ini mungkin cocok kali ya. Kalau untuk sport fairing ya, sport bike, super sport gitu kayak ya selera lagi, kembali lagi. Tapi kalau menurut gue ini lebih cocok dipakai untuk motor kalian yang motor naked kayak gitu. Jadi pas aja gitu kelihatannya, kayak kelihatan garang, maco kayak gitu kan. Dan untuk liverynya sendiri, helm Shark Vancore ini dia banyak banget. Ada yang model kayak begini ya kan, yang livery camo gini, ada yang hitam, ada yang gloss, ada yang matte juga. Ini kebetulan warnanya Dove ya, matte kayak gitu. Yang glossnya juga macam-macam, kalian pokoknya tinggal googling sendiri. Itu dari secara fisik. Gimana kalau ketika dari segi kenyamanan dari helm ini ya, sambil gua pakai ya. Gila, ini kalau nggak salah sih ukuran helmnya itu adalah L, ukurannya 5960 cm. Oh iya, ini helm ini dia masih menggunakan pengunci quick release ya. Jadi cuma tinggal simple, pasang lepas kayak gitu. Beda, bukan kayak double D-ring. Ya menurut gue sih untuk quick release ini ya nggak ada masalah sih, selama ini bisa ada kunci helmnya ya why not gitu. Cuman tetap lebih safety yang double D-ring. Ketika gue pakai, itu pertama kali gue pakai ini helm ini, memang rasanya tuh kayak ya nyaman tapi nggak begitu. Dan yang gue rasain itu sebenarnya tuh kayak helm ini tuh kayak rasanya tuh kayak keras, bukan empuk. Dan ini tuh busa helmnya tuh tipis, apalagi di bagian depan moncongnya ini itu tuh nggak ada sama sekali kayak apa-apa gitu. Jadi busanya tuh berada pas di bagian pipinya juga nggak full pipi sampai kita pipinya neken kayak gini, enggak, tapi kayak biasa aja. Terus rasa untuk bagian kepala di belakangnya oke lah, yang bagian belakangnya cukup empuk, cuman di bagian pipi kanan kirinya itu rasanya tuh kayak biasa aja gitu loh. Kayak ini bener-bener busanya tuh tipis. Jadi kalian bakal ngerasain kayak ada sisi bagian helm yang kerasa keras kayak gitu, dan itu wajar. Terus untuk area di kupingnya juga masih enak lah ya, masih kayak dalam batas wajar, normal. Jadi enak enggak, dibilang gak nyaman juga enggak gitu. Jadi normal lah ya, di rata-rata normal lah. Gimana saat gua pakai? Jadi ketika gua pakai pas awal-awal riding, rasanya sih masih oke, masih fine, kayak helm seperti biasanya. Cuman kalau misalnya kalian udah kayak yang dipakai riding lama, misalnya kayak seharian dari pagi sampai malam, itu rasanya pasti akan kerasa kayak lama-lama tuh kayak bagian sisi, kalau yang gue rasain bagian sisi kiri ya, bagian area kepala gue bagian sisi kirinya itu sedikit lama-lama kayak keras gitu, kayak lama-lama kok perih. Apalagi bagi kalian yang pengguna kacamata yang tebel itu pasti dijamin perih banget, pasti akan nyeri di bagian sininya dan bikin kepala kalian pusing. Cuman karena kebetulan kacamata gue itu bagian ininya kecil ya, gue ambil dulu bentar ya. Nih, jadi seperti ini kacamata gue ya. Nih,
bagian area ininya tuh kecil, tipis gitu kan. Jadi kalau menggunakan helm ini, gue pakai kacamata masih fine-fine aja kayak gitu loh. Dan kalau kalian mau punya kacamatanya yang bagian ininya tebel, pasti deh dijamin itu rasa perih di bagian sini sama bagian kepala nanti lama-lama kan nggak enak deh. Pokoknya kalau dipakai riding jauh ya akan kerasa deh. Tapi gue pakai kacamata ini, gue pakai riding seharian itu juga lama-lama kelamaan tuh kayak nggak enak gitu loh, kayak nggak nyaman. Jadi kerasa nyamannya itu menurut gue ya di awalnya aja gitu loh, setengah hari. Karena kebetulan gue coba helm ini tuh gue coba pakai harian. Jadi pas awal berangkat dari rumah itu masih fine-fine aja. Terus jalan-jalan seharian itu lama-kelamaan dari yang enak enggak tahu-tahu kayak blur. Aduh, rasanya tuh menurut gue ya, kalau menurut gue ini kurang pas lah kalau misalnya helm ini dipakai untuk harian, karena bener-bener kayak kenyamanannya itu nggak konsisten kayak gitu. Kalau misalnya bagi kalian yang pengguna kacamata pakai helm ini kan bukan pakai visor ya kan, tapi pakai goggles. Ini kalau pakai goggles itu masih bisa kok, masih aman. Apalagi kan nih kacamata gue kan bagian ininya tuh gede gitu kan, lingkaran kacanya. Pakai goggles ini masih oke, masih nggak ngeganggu pandangan juga, nggak ngeganggu. Jadi masih fine-fine aja. Terus dalam kondisi cuaca hujan, itu kan hujan kan nyerbu gitu kan ke muka, ke helm gitu kan. Gua tuh ngerasa sedikit kayak ada masukan air gitu loh kalau pakai helm ini ya, karena dia goggles kan. Dan ini masih ada sedikit celahnya walaupun kita udah kayak gini. Tapi terkadang ya, ini jadi nggak hujan bakal terus masuk, nggak, cuman kayak terkadang beberapa saat ada kayak hujan tapi ada masuk bekas airnya. Cuman karena kita pakai goggles jadi area mata itu terlindungi dan nggak ngembun juga sih. Ya pokoknya bagi kalian yang pengguna kacamata, biker kacamata ya masih aman lah menggunakan helm ini. Terus untuk googlesnya juga masih oke kayak gitu. Cuman yang nggak enaknya ya, yang nggak enaknya itu ketika misalnya dalam kondisi macet gitu misalnya kan. Kalau misalnya kita pakai begini kan lama kelamaan tuh kayak sumpek gitu kan lama. Terus kita maunya googlesnya itu dikatasin, dan itu menurut gue agak sedikit ribet dan agak sedikit bikin struggle sendiri kayak gitu loh. Kayak aduh mau buka ini aja sampai ribet kayak gitu loh. Harus dua tangan, gak bisa satu tangan. Kalau misalnya helm full face biasa kan cuma kayak satu tangan plek kelar gitu kan. Kalau ini kayak harus dua tangan kayak gitu. Terus kalau misalnya mau diginin lagi ya kalau satu tangan bisa kayak gini misalnya. Tapi kita harus nyesuaiin dengan posisi mata, hidung dan kacamatanya juga. Jadi harus gimana ya, harus teliti deh kayak gitu loh. Jadi menurut gua kayak kurang efektif deh, apalagi kalau kalian yang suka buka kaca visor ketika sambil riding, itu menurut gua nggak cocok kayak gitu. Kalau di gua ketika gue buka helm itu rasanya kayak neken gitu loh. Jadi lihat deh, kalian bisa lihat deh nih, busanya tipis kan, busanya aja tipis banget, dan ini kerasa ada bagian sisi kerasnya tuh banyak. Cuman di bagian belakang helmnya di sini ini cukup tebel lah. Nah kalian bisa lihat, jadi baru kerasa ada bagian empuknya tuh di bagian pipinya tuh di sini nih. Ya, selebihnya ke depan ini nggak kerasa empuk. Terus kalau untuk ventilasi udaranya sendiri ya cuma mengandalkan dari sisi atasnya doang, roofnya doang nih. Ya, terus ini juga ventilasi udaranya lebih mengalir ke sisi area kepala atas ya. Cuman kalau dari segi build quality-nya sih ya shark ya, jangan ditanya ya. Bagus sih. Jadi menurut gue tuh helm ini tuh cocok untuk kalian yang ridingnya suka weekend aja, kayak Sabtu Minggu pakai helm ini cocok. Tapi kalau dipakai harian enggak, karena nggak praktis dan riweh dan lama kelamaan jadi nggak nyaman. Jadi nyamannya pas di awal doang. Apalagi kalau misalnya kalian yang ridingnya itu kayak dari pagi tuh sampai malam full pergi kayak gitu. Kalau misal kayak pergi terus di kantor lama, pulangnya malam, itu masih kayak menurut gue kayak masih ya oke lah, walaupun tetap sedikit kurang praktis karena menghadapi kemacetan yang bakal pasti buka tutup gitu. Tapi kalau misalnya ya, untuk weekend malah cocok. Kenapa? Karena buat sekalian gaya juga, karena helm ini bukan untuk helm kayak untuk daily, tapi lebih ke style dan gaya kayak gitu sih. Langsung ke sesi harga. Untuk harga helm ini sih kalau di Indonesia untuk di online store-nya ya, kalian bisa cek aja deh di toko manapun. Ini rentang harganya itu untuk harga helm baru itu kisaran kurang lebih 4 jutaan. Jadi ya seperti itu. Mungkin juga tergantung livery-nya juga, livery dan warna helmnya itu juga bisa mempengaruhi harga helm. Misalnya kayak yang polos itu harganya 4 juta, tapi yang versi camo bisa kayak lebih 200.000 kayak gitu. Dan untuk harga helm secondnya setengahnya dari itu, cuman nggak setengahnya juga sih. Misal harga ini harga barunya 4 juta misalnya, harga secondnya itu bisa kayak yang 2,8, 2,5, 3 juta bahkan, tergantung kondisi helm, kelengkapan helm, dan apakah ada lecet
atau tidak sama boxnya. Kalau misal gue kasih nilai 1 sampai 10, mungkin helm ini gue kasih nilai 7 deh. 7 karena lebih ke untuk ke gaya sih, karena modelnya ini keren banget. Apalagi kalau kalian punya motor moge yang naked dan mobil yang naked, atau motor yang modifan yang Street Fighter deh ya, bukan fairing. Pakai helm ini tuh cocok tuh. Ya paling segitu aja deh untuk review helm Shark Vancore kali ini. Semoga ada info yang didapat. Dan ya paling segitu aja. Sampai jumpa di review helm berikutnya. Oh ya, kalian mau gue review helm apa ya? Komen di bawah ya. Jadi yaudah, seperti itu aja. Bye bye. Peace.